Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 25 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana dan juga Dewa yang sedang berada di taman. Di sisi lain, kebahagiaan Nana dan Dewa setelah Nana memeluk anaknya yaitu Junior. Namun setelah di situ canda tawa asik bersama anak dan istrinya, Nana dan juga Dewa, tiba-tiba di situ datang Lipiul bersama si Ronai Buanai. Dan di situ Lipiul berkata sangat gembira sekali kepada Nana bahwasanya, "Nana, aku dapat kabar yang baik dan sangat gembira sekali," ungkap Lipiul kepada Nana. Dan di situ Nana tersenyum dan berkata, "Apa itu Lipiul?" ungkap Nana kepada Lipiul. Dan Lipiul berkata kepada Nana bahwasanya besok ada syuting artis yaitu Rembong. Di situ setelah mendengar Rembong, Dewa dan juga Ronai Buanai tidak senang. Dan di situ Dewa berkata, "Untuk apa Alia kamu mengajak Nana nonton Rembong? Dan artis terkenal itu tidak berguna untuk aku," ungkap Nana dan juga Ronai Buanai. Singkat cerita, di situ terlihat Kelvin si bayawak darat bersama adiknya ya. Di sisi lain, di situ Alia pun akan menuju ke rumah Pak Nopal karena di situ si Alia telah berhasil menolong Nana yang akan tertimpa oleh sarang lebah tersebut dan akan memberikan bukti kepada Pak Nopal. Setelah itu langsung Alia si ular kobra berangkat dan mengetuk pintu dan Pak Nopal keluar. Langsung Pak Nopal bertanya kepada Alia bahwasanya, ungkap Pak Nopal, "Alia, kamu ada apa datang ke sini?" ungkap Pak Nopal. Dan Alia berkata, "Aku akan bicara sama Pak Nopal." Di adegan selanjutnya, Nopal mengajak Alia masuk ke dalam rumah dan duduk di tengah rumah. Di sisi lain, di situ Pak Nopal bertanya kepada Alia, "Ada apa kamu datang ke sini sambil tersenyum?" Dan Alia mengatakan bahwasanya dirinya telah menolong Nana yang akan tertimpa oleh sayang lebah. Namun di situ setelah video dikasihkan kepada Pak Nopal, namun Pak Nopal tidak percaya kepada tipu daya si Alia si ular kobra. Dan di sisi lain, Pak Nopal berkata kepada Alia bahwasanya, "Yang aku inginkan kamu harus memindahkan Nana sebagai gantinya Lipiul, yaitu artinya Junior harus dikembalikan ke Nana dan hak asuh Junior harus kembali ke Nana. Itu aku baru percaya kepada kamu. Namun kalau melihat video menolong Nana didorong karena akan tertimpa, aku tidak percaya," ungkap Pak Nopal. "Yang penting kamu bisa mengembalikan hak asuh dari Lipia kepada Nana." Singkat cerita, di situ terlihat Rani yang sedang berada di sebuah kantor. Di sisi lain, akan masuk ke dalam kantor, tiba-tiba datang si Alia si ular kobra yang baru pulang dari Pak Nopal. Di situ Fajar langsung memanggil Alia bahwasanya, "Alia, aku pengen bicara berdua bersama kamu," kepada Alia. Dan di situ terdengar oleh Rani. Dan Rani bingung memikirkan tingkah laku Fajar. Dan Fajar langsung mengajak Alia untuk bicara berdua di luar. Di adegan selanjutnya, Fajar menarik dan membawa Alia keluar.
Di situ Rani mengikuti Fajar. Ada apa orang dua tersebut? Kok ada rahasia-rahasia segala, ungkap Rani. Rani curiga kepada Fajar dan juga si Alia si ular kobra. Singkat cerita, setelah di luar Fajar berkata bahwasanya di situ Fajar berkata kepada Alia, "Alia, aku maaf kepada kamu." Namun di situ terkejut. Bahkan Alia berkata kepada Fajar, "Apakah Mas Fajar akan marahin aku terus? Apakah gimana?" Namun Fajar akan meminta maaf, telah menuduh dirinya akan menjahati Nana. Dan Rani mendengarkan perkataan Fajar bersama Alia bahwa Fajar telah minta maaf kepada Alia yang telah menuduh enggak-enggak kepada dirinya karena dia akan menjahati Nana. Sambil memegang pundaknya Alia terlihat oleh Rani. Karena Fajar melihat memegang pundaknya Alia, Rani berkata, "Segitunya Mas Fajar minta maaf kepada si Alia, sedangkan aku salah dikit dimarah dan tidak maaf kepada aku," ungkap Rani. Rani punya rasa cemburu terhadap Fajar. Nah, oke guys. Singkat cerita, di situ terlihat Rembo yang telah duduk di kantor yang akan Saud tiba-tiba menghubungi ke HP-nya si Amira. Namun Amira lagi pergi ke WC dan diangkat HP itu oleh Pasha. Dan Pasha berkatanya kepada yang menghubungi HP-nya Amira, "Kamu siapa dan akan perlu apa?" Singkat cerita, setelah Rembo mengatakan ingin ketemu bersama Amira, tiba-tiba sedang memegang HP, Amira datang dari belakang dan langsung mengambil HP tersebut. Akhirnya Amira marah kepada Pasha. Nah, oke guys, ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Setelah dimarah oleh Amira, Amira langsung masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Amira di dalam rumah sedang melamun. Namun tiba-tiba datang lagi SMS dari Rembo bahwasanya tulisan di SMS tersebut, "Amira, kamu aku tunggu di syuting." Namun Amira membalas kepada Rembo bahwasanya, "Aku tidak sudi dan aku tidak akan datang menemui kamu," ungkap Amira SMS kepada Rembo. Dan Rembo membaca SMS tersebut, langsung Rembo pun leles dan bengong karena tidak menyangka Amira segitunya marah terhadap dirinya. Dan kesalahan Rembo telah dibayangkan oleh Amira. Singkat cerita, bayangan Amira masalah terjadi kakaknya. Amira mendatangi ke rumah Rembo dan melarang untuk mengasihkan sebuah kendaraan motor untuk balapan liar. Namun Rembo berkata kepada Amira bahwasanya, "Amira, kakak kamu penghasilannya dari itu untuk mengasih nafkah keluarga, maka dari itu jangan dilarang kakak kamu untuk balapan." Di bayangan Amira setelah terjadinya kecelakaan, yaitu gara-gara dipinjemin sebuah kendaraan motor oleh si Rembo, maka dari itu Amira sampai sekarang benci sekali kepada Rembo. Itu kenangan indah, kenangan-kenangan yang bikin membuat marah Amira terhadap Rembo gara-gara Rembo mengasihkan kendaraan motor untuk balap liar kepada kakaknya Amira. Dan di situ Rembo berpikir, sampai kapan Amira marah terhadap aku. Di bayangan Rembo dan Amira pun terjadilah kekeliruan dan terjadilah kesalahpahaman. Dan Amira tidak akan memaafkan Rembo sampai kapanpun. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri yang akan tayang nanti malam. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.